Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada rekan-rekan mahasiswa program studi Sistem Informasi yang sedang menyaksikan video perkuliahan ini. Saya mengaturkan permohonan maaf sebelumnya, baik itu secara pribadi dan juga secara institusional, karena tidak bisa mendampingi Anda melaksanakan perkuliahan secara langsung di dalam kelas. Ada banyak faktor ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kebanyakan faktor tersebut terjadi karena banyaknya gitu ya tanggal merah di hari Jumat. Nah, banyaknya di hari Jumat. Yang kedua, agenda efisiensi dari pemerintah pusat yang menyebabkan para dosen juga diwajibkan untuk mengambil satu hari untuk melaksanakan work from anywhere ya atau work from home. Kemudian faktor selanjutnya juga kebetulan eh, banyak agenda-agenda program studi ataupun agenda ya universitas yang menggunakan hari Jumat ya sebagai agenda utamanya. Nah, hal-hal tersebut tadi yang menyebabkan perkuliahan kita sedikit banyak ada hambatan. Nah, oleh karenanya mungkin akan banyak video perkuliahan di mata kuliah Mobile Application Development yang akan teman-teman saksikan sebagai pengganti dari perkuliahan secara konvensional. Mudah-mudahan video-video pembelajaran yang nanti akan teman-teman ikuti itu bisa sama kualitasnya gitu ya, esensi perkuliahannya seperti yang teman-teman dan saya lakukan biasanya di dalam kelas ya. Mudah-mudahan capaian pembelajarannya juga mampu benar-benar bisa ada outcome-nya, valuable atau bermanfaat, sehingga nanti sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun, teman-teman juga mampu mencapai capaian pembelajaran tersebut dan mendapatkan skor atau nilai yang diinginkan. Ya, mudah-mudahan itu harapan dari kami sebagai dosen di program studi Sistem Informasi. Baik, kita mulai saja hari ini atau kali ini saya akan membahas tentang Mobile Application Development Methodology. Ya, ini adalah pertemuan kedua kita ya secara kronologis. Nanti akan dilanjutkan dengan video-video pembelajaran yang lain. Baik, kaitannya dengan software development methodology. Ini bukan asing ya, terdengar oleh rekan-rekan semuanya. Software development methodology sudah sering kita dapatkan dari awal perkuliahan, ya. Banyak jenis-jenis software development methodology yang populer digunakan di dunia akademik maupun di dunia industri. Contohnya misalnya yang secara prosedural kita kenal ada waterfall, ada joint application development gitu ya, ada prototyping, ada iterative development dan lain-lain. Kemudian ada juga metode pengembangan yang cukup cepat, agile ya, yang lincah. Kita kenal misalnya ada Scrum gitu ya, ada extreme programming dan beberapa jenis agile yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan coba berdiskusi dan akan coba menelaah apakah software application development yang berlaku di platform web dan juga desktop itu sama dengan yang berlaku di dalam mobile application development. Nah, itu intisari sebenarnya di dalam muatan mata kuliah pada video ini. Baik, jadi sebenarnya kalau di kelas saya akan menanyakan hal ini kepada rekan-rekan semua, ya. Have you ever tried to develop a mobile apps? Ini selain praktikum ya, selain praktikum. Pernahkah Anda
mendevelop atau membangun aplikasi berbasis mobile gitu. Kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada adik tingkat Anda yang dalam hal ini adalah angkatan 2024 gitu ya. Mayoritas menjawab belum pernah. Bahkan mungkin di semester yang berjalan ini mereka baru mau melaksanakan proses pembuatan aplikasi itu di praktikum gitu. Nah, mungkin sama juga dengan teman-teman gitu ya yang tidak terlalu tidak terlalu fokus gitu ya dalam pengembangan mobile, lebih banyak fokusnya ke pengembangan platform berbasis website misalnya. Maka pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah coba deskripsikan proses apa saja yang terjadi di dalam pengembangan aplikasi mobile gitu. Nah, apabila ada orang yang sudah membuat, mungkin Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya belum pernah ya gitu misalnya, maka mungkin pertanyaan ini sifatnya hanya delusional ya, hanya imajinasi teman-teman saja. Ya, tapi kita punya asumsi yang sama bahwa yang namanya pengembangan software itu tidak mungkin Anda duduk langsung membuat softwarenya ya. Pasti ada proses-proses yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan dalam pengembangan aplikasi yang bermutu. Nah, itu yang akan coba kita explore. Contohnya misalnya, ya, ada sebuah startup. Mereka ingin membuat aplikasi mobile untuk layanan kesehatan berbasis konsultasi online. Mereka ingin aplikasi ini cepat dirilis, namun juga aman karena menyangkut data pasien. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini. Kira-kira metodologi apa yang paling tepat digunakan? Kemudian lebih baik rilis dulu ya, sedikit-sedikit ya fitur-fitur yang mungkin bisa di deploy, mungkin bisa di launching terlebih dahulu atau tunggu dulu sampai sistemnya matang sejak awal. Kemudian bagaimana kompromi antara kecepatan dan juga kualitas. Nah, ini menjadi diskusi yang panjang apabila kita membahas satu persatu kaitannya dengan bagaimana proses mengembangkan aplikasi ini. Namun di dalam kasus yang ada di slide ini spesifik ya, spesifik dijelaskan bahwa ini berbasis startup. Jadi ada startup ingin membuat aplikasi mobile ya, yang namanya startup itu biasanya dari segi cost atau dari segi biayanya, nah, ini tidak lagi menjadi kendala gitu. Sehingga ketika ingin menerapkan metodologi pengembangan sistem yang mana saja, nah, itu pasti bisa tercover. Namun pertanyaan ketiga kaitannya dengan kecepatan dan kualitas. Mungkin teman-teman ingat ya di dalam manajemen proyek ada segitiga proyek yang tidak bisa dilepaskan. Ada time, ada cost, dan juga ada scope. Ya, segitiga ini saling mempengaruhi sama satu lainnya, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya penelitian ini ibaratnya setiap variabel itu saling mempengaruhi. Tidak ada yang terikat satu sama lainnya. Ingin waktunya cepat, tapi cost-nya murah, otomatis kualitasnya atau scope-nya, ruang lingkupnya pasti kecil gitu kan. Ingin waktunya singkat, tapi duitnya banyak, nah, otomatis juga scope-nya atau fitur-fitur yang akan dibuat di dalam aplikasi tersebut akan juga menyesuaikan. Nah, maka diskusi ini sebenarnya bisa dijawab dengan konteks manajemen proyek yang teman-teman sudah pelajari. Cuman masalahnya adalah pada pertanyaan yang pertama, metodologi apa yang biasanya paling tepat untuk digunakan? Apakah bisa menggunakan agile, apakah menggunakan waterfall, gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi diskusi kita. Nah, intinya adalah di dalam em, pengembangan aplikasi berbasis mobile, biasanya tujuannya dua gitu ya, untuk kebutuhan akademik dan untuk kebutuhan industri.
Kalau industri kita berbicara pada ranah atau konteks profesional gitu. Kalau akademik ya seperti Anda, membuat aplikasi tujuannya hanya untuk belajar sedekat mungkin ya dengan kondisi yang ada di industri. Maka biasanya muncul tuh ya kesenjangan yang ada di dalam dunia akademik dan industri. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin menjadi asisten praktikum mendapatkan materi tersebut gitu ya melalui rekanan kita dari Aranus Teknologi atau Perseverance Teknologi dari Taiwan. Ya, mereka eh, buka-bukaan saja dan mereka juga sangat mengakui bahwa mau di kampus apapun ternyata kesenjangan antara dunia akademik dan profesional itu cukup jauh gitu. Nah, maka setidaknya kita bisa sedekat mungkin mengambil sebuah pendekatan agar apa yang akan kita pelajari di dalam kelas itu masih relevan ketika teman-teman lulus di kondisi yang sebenarnya, ya, atau di kondisi yang ada di industri. Nah, seperti halnya yang kita tahu bahwa aplikasi mobile apps ya atau mobile apps application gitu. Itu dibagi menjadi tiga jenis, ada yang native, ada yang web application dan ada yang hybrid ya, atau juga cross platform gitu ya. Nah, ini juga nanti akan menjadi pengaruh ya, metodologi apa yang cocok untuk dikembangkan gitu. Yang pada prinsipnya adalah mobile application development itu sangat dinamis dan sangat cepat berkembang sampai dengan hari ini sehingga membutuhkan usulan-usulan ide-ide yang inovatif dan efisien dalam rangka pengembangan aplikasinya. Ya. Saat ini berbagai macam metodologi telah dikembangkan ya. Intinya adalah untuk mendukung device dependencies ya, ketergantungan dari device-nya atau perangkatnya, kemudian mendukung platformnya dan juga setidak-tidaknya the need for rapid deployment ya. Karena zaman sekarang kita dituntut untuk cepat gitu ya. Perubahan itu tidak lagi diukur dengan satuan hari gitu ya atau dengan satuan minggu apalagi. Tapi hitungannya sudah jam gitu. Maka dengan perkembangan teknologi yang sekarang, AI contohnya itu bisa menjadi sebuah peluang bagi kita para programmer, para engineer gitu ya, untuk bisa secara inovatif ya berubah gitu ya, pada pola-pola pengembangan aplikasi. Nah, ini secara umum ya. Kalau secara umum seperti yang saya katakan di awal, ketika kita ingin membuat aplikasi, rasanya tidak mungkin langsung pada tahap application development ya. Tidak-tidaknya kita punya strategi dulu gitu ya, planning dulu, desain ya, sampai dengan tahap perilisan. Nah, pertanyaannya adalah apakah penting kita menggunakan software development methodology? Ya, mungkin banyak dari kalian yang tidak terlalu menggunakan ini ya, misalnya di dalam konteks akademik gitu. Kalau diberikan tugas sama asisten atau sama dosen, yang paling banyak digunakan adalah DDM namanya ya, Deadline Driven Methodology. Jadi metodologinya berdasarkan deadline ya. Bahkan ada yang ekstrim itu ya coding dulu untuk buat grafik-grafik seperti use case, kemudian activity diagram itu nanti gitu ya. Semuanya ada di sini langsung diterjemahkan ke codingnya. Nah, itu sudah sangat luar biasa ya kalau seperti itu gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau kita pantau dari berbagai macam laporan penelitian yang dirilis pada jurnal-jurnal dengan ini ya Q1 dengan level Q1. Q itu artinya kuartal gitu ya. Jadi jurnal itu diterbitkan berdasarkan mutunya itu berdasarkan Q ya ada. Jadi kalau kalau ibaratnya level itu ada 4 level, ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Jadi dibagi menjadi 4 level. Jadi level yang pertama disebut dengan kuartal 1, kuartil 1, 2, 3 sampai dengan 4. Itu jurnal internasional. Kalau di Indonesia jurnal itu ada Sinta ya, Sinta 1, 2 sampai dengan Sinta 6. Nah, artinya ini adalah jurnal yang sangat bereputasi
Yang dalam hal ini para peneliti top-top di dunia itu mempublikasikan jurnalnya di jurnal dengan level Q1. Oke, apa pertanyaannya? Does your organization usually use agile methodologies in mobile apps development process? Apakah organisasi yang disurvei itu gitu ya selalu menggunakan agile methodologies atau metodologi pengembangan berbasis agile di dalam proses pengembangan aplikasinya? Jawabannya ya, cukup besar, angkanya 48,6%. Tapi yang no juga besar, 17%. Sometimes, kadang-kadang 34,3%. Artinya ini kalau digabung, 34 tambah 17 itu kan berarti 51 sekian ya. Artinya lebih banyak orang yang jarang menggunakan agile daripada yang banyak. Bahkan yes pun jawabannya tidak absolut ya, tapi frequently. Kalau kita ibaratkan frekuensi ya lebih tinggi di atas sometimes, tapi tidak yang always gitu ya. Kalau ibarat frekuensi itu kan ada always, usually, seldom, sometimes, dan lain-lain gitu. Artinya tidak 100% itu selalu menggunakan model pengembangan itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, Agile approach used in mobile application development in your organization are, kalau menggunakan Agile kira-kira pakai apa? Nah, yang paling banyak adalah Scrum. Yang kedua, none, artinya nggak ada. Mengaku agile tapi tidak menggunakan teori yang ada sama sekali. Gitu ya. Nah, ini banyak dilakukan ya. Jadi terkadang di industri itu orang lebih banyak menciptakan proses kerjanya sendiri. Ya, senyamannya seperti apa. Jadi tidak melulu menggunakan teori-teori yang mungkin pernah kita pelajari. Tapi harusnya dengan pendekatan teori, proses pekerjaan kita akan lebih efisien, akan lebih terjamin ya karena sudah melalui tahapan-tahapan penelitian atau experience yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lain gitu. Nah, ini sebagai cerminan gitu ya bahwa seberapa pentingnya penggunaan metodologi pengembangan software di dalam mengembangkan aplikasi berbasis mobile gitu. Nah, dalam konteks metodologinya ya seperti yang ada di atas tadi, kita akan sedikit bahas tentang bagaimana agile methodologies low cost sama dengan cross platform gitu. Nah, agile secara pengertian artinya cepat atau lincah. Ya, untuk bagian-bagiannya banyak ya, ada Scrum, Kanban, Extreme Programming dan lain-lain gitu. Tapi saya tidak akan fokus membahas itu karena ini adalah bagian yang lumrah gitu ya, yang biasa kita pelajari. Toh teman-teman ketika belajar di mata kuliah analisis dan perancangan sistem ataupun di mata kuliah lain, ini mungkin sempat juga dibahas. Saya akan membahas satu hal yang cukup unik, namanya adalah Agile Beeswax gitu ya. Namanya adalah Agile Beeswax. Nah, Agile Beeswax ini sebuah, kalau diibaratkan sebuah eh, ide, ini adalah ide yang inovatif. Ini adalah temuan yang dipublikasikan di jurnal internasional Q1 tadi dalam rangka memberikan kebaruan dalam proses pengembangan aplikasi berbasis mobile. Ya, jadi nggak melulu proses pengembangan aplikasi berbasis mobile itu diawali dengan requirement gathering gitu-gitu ya, klasik banget gitu kan. Kemudian eh, membuat diagram-diagram tertentu, pakai use case, pakai activity diagram. Enggak. Kalau Anda lihat di Agile Beeswax, yang dia lakukan adalah ini, ya. Jadi pertama dalam rangka eh, tahap pertama yang dilakukan adalah Anda harus tahu proses bisnisnya dulu. Ini jelas ya. Nah, kalau proses bisnis kan banyak yang harus dilakukan gitu ya di dalamnya. Nah, tahapannya adalah mencari ide dan strateginya seperti apa. Ya, ini gampang ya. Udah tahu idenya seperti apa, sudah ketemu klien. Yang kedua, langsung desain user experience-nya. Ingat di semester-semester sebelumnya
user experience itu menghasilkan apa, ya. Jadi ada dua terminologi di dalam interaksi manusia dan komputer. Ada user interface, ada user experience. User experience outcome-nya adalah kalian menggambar sketsa. Kalau user interface, dari sketsa itu kalian desain menjadi sebuah prototipe yang clickable. Yang clickable artinya bisa diklik-klik gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Jadi tahap 2, tahap 3 mereka buat prototipenya langsung. Zaman sekarang gampang gitu ya, ada Figma, ada pakai AI juga bisa. Nah, jadi orang itu sudah langsung tahu gitu ya. Para stakeholder ketika dilakukan review sudah akan tahu bentuk programnya itu seperti apa. Bentuk aplikasinya seperti apa. Tidak sama seperti ketika teman-teman menggunakan agile yang lain ataupun misalnya menggunakan waterfall gitu ya, yang sangat klasik. Jadi menunggu dulu sampai fase tertentu baru kita diskusikan. Kemudian setelah didiskusikan, bla 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 dikerjain, kemungkinan besar banyak fitur yang terlewat, ya. Maka proyeknya bisa dikatakan gagal. Tapi Agile Beeswax enggak, ya. Dia buat UI-nya dulu sehingga sangat meminimalisir terjadinya request-request yang tidak terakomodir, ya. Nah, maka dibuatlah seperti itu. Kemudian dilakukan tahap selanjutnya gitu ya, 1, 2, 3, kemudian tahap design development handoff-nya, kemudian dilakukan development pakai metode sprint. Nah, kemudian seperti biasa testing, review, deployment sampai akhirnya di tahap maintenance. Nah, jadi seperti ini proses pengembangan sistemnya, teman-teman. Agile Beeswax ini bisa diadopsi, bisa diimplementasikan ketika mungkin teman-teman dapat proyek ataupun mengerjakan skripsi nantinya gitu ya. Nah, ini terusan yang tadi, ini sumbernya. Nanti kalau mau membaca jurnalnya, silakan akses link yang ada di sini. Ini ya, nah ini linknya. Ini doi-nya, ini linknya. Nah, ini survei juga yang dihasilkan di dalam eh, paper ini. Nah, dalam konteks project management, biasanya pakai apa? Pakai Trello kah, pakai Jira. Kalau teman-teman di praktikum dulu pakai Microsoft Project gitu ya. Kalau Microsoft Project itu berbayar, jadi rata-rata orang pakai yang gratisan, bisanya pakai Trello gitu. Dalam membuat UX design, nah, otomatis paling banyak pakai paper and pencil karena kan membuat sketsa gitu ya. Kemudian untuk prototipenya yang agak low fidelity-nya dari sketsa ke komputer, pakainya apa? Orang pakai banyak Google Sketch. Untuk UI-nya gitu ya, orang banyak pakai apa? InVision, Mockup Plus, atau bisa pakai Figma juga. Kalau kita populer paling banyak menggunakan Figma gitu kan. Kemudian sampai yang lain-lain juga ya, silakan nanti dibaca sendiri. Ada berbagai macam platform yang digunakan untuk proses pengembangan aplikasinya. Nah, bagaimana yang low cost? Low cost itu artinya nggak punya duit, ya. Secara teknis dia ada limitasinya, ada kekurangannya, dan secara budget juga ada limitasinya. Ya, ini contoh misalnya ada beberapa mobile apps builder yang sama sekali tidak menggunakan cost atau tidak menggunakan biaya dalam proses pengembangan sistemnya. Ya, contoh yang pernah saya gunakan juga seperti ini Quick Apps Ninja namanya. Jadi hanya bisa membuat sebuah gamenya tebak-tebakan aja. Nah, ini bisa dibuat nanti menjadi APK dan itu gratis gitu ya. Ini juga misalnya hanya untuk membuat apa namanya company profile atau CV Anda. Nah, ini bisa juga dibuat menggunakan APK dan itu biayanya gratis ya. Saya sekarang malah sering menggunakan Google Apps ya. Saya sering menggunakan Google Apps. Database-nya menggunakan spreadsheet. Nah, ini lumayan untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Ya, untuk yang skala-skala kecil mungkin kalian besok pelajari deh menggunakan Google Apps Project. Ya, zaman sekarang enak. Nah, nanti kalau
bahasa pemrogramannya pakai Golang gitu kan. Kemudian banyak bala bantuan yang bisa dimunculkan dari project itu gitu ya. Nah, sekarang ada Cloudy, ada ChatGPT, ada Blackbox. Nah, Anda bisa bekerja sama dengan platform-platform itu untuk membuat aplikasi sederhana tapi berfungsi dengan baik gitu. Kemudian ini yang Anda lakukan di praktikum, cross-platform development ya, artinya tidak hanya diakses di salah satu platform saja, tapi bisa menggunakan dua platform sekaligus, Android dan iOS. Misalnya Anda di praktikum pakai Flutter, bahasa pemrogramannya Dart, nanti untuk deployment-nya, untuk build-nya, untuk yang iOS Anda harus menggunakan Macintosh gitu ya. Nah, apabila berminat nanti naik aja ke laboratorium riset kita punya Macintosh di situ dan Anda bisa build iOS-nya di sana. Nah, pertanyaan yang muncul adalah metodologi pengembangan sistem apa yang harus digunakan gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup serius untuk dijawab. Tapi saya punya kesimpulan bahwa intinya software development metodologi itu terus berkembang. Ya. Jadi perkembangan itu memunculkan banyak sekali solusi-solusi yang dihasilkan, banyak sekali inovasi-inovasi yang bermunculan gitu ya, untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan mereduksi cost pengeluaran di dalam biaya produksinya. Sehingga yang paling penting adalah Anda harus betul-betul paham dengan konteks dan konsep manajemen proyek. Kalau timnya kecil, nah kira-kira bagusnya pakai yang mana gitu ya. Kalau timnya besar, budgetnya besar, bagusnya pakai yang mana. Jadi semua itu ada variabel-variabel atau faktor-faktor yang menjadi penentu kapan kalian menggunakan software metodologi yang beredar di pasaran dan juga yang beredar di teori di dalam dunia akademik kita. Ya, seperti survei tadi saja, mungkin kita berprasangka bahwa selama ini perusahaan-perusahaan besar tuh ya pakai agile gitu. Ternyata nggak juga ya. Kurang dari 50% bahkan yang menggunakan metodologi pengembangan berbasis agile. Bahkan yes-nya saja yes frequently gitu ya, bukan always. Berarti kan kalau ada 100% frekuensi gitu ya, mungkin frequently itu 75% lah gitu. Karena dia tidak always. Kalau always kan berarti selalu ya. Berarti 100% pasti menggunakan itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, konklusinya atau kesimpulannya pada proses pengembangan aplikasi berbasis mobile, iya, software development metodologi itu sangat penting. Anda harus menerapkan itu sebenarnya. Cuman kembali lagi, dalam konteks manajemen proyek, ada beberapa variabel, khususnya segitiga manajemen proyek yang perlu Anda perhatikan. Mulai dari time, scope, dan juga cost-nya. Nah, semua itu berpengaruh pada pilihan software metodologi pengembangan sistem yang akan Anda gunakan. Ya, nah ini akhir dari video yang pertama. Akan ada kuis ya di video ini, tapi saya tidak sematkan di sini, adanya di form yang lain. Jadi simak dulu video ini sampai selesai, kemudian baru kerjakan kuisnya. Jangan terbalik, ya, karena materi atau kisi-kisi soal yang ada di kuis itu akan banyak saya ambil dari apa namanya materi yang ada di video ini. Ya, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri untuk video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.